Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah, NIM 202104302770. Kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang penulisan kalimat efektif. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Pengertian kalimat. Kalimat sendiri adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat memiliki ciri-ciri awal, yaitu memakai huruf kapital di awalnya dan diakhiri dengan tanda titik. Dari segi bentuk, kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Oke. Pola dasar kalimat, yaitu biasanya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat dasar ialah inti kalimat yang terdiri atas satu klausa. Satu klausa ini terdiri atas subjek dan predikat. Dapat juga terdiri atas subjek, predikat, plus objek. Namun, pola umum kalimat dasar dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai subjek ditambah predikat, ditambah objek, ditambah pelengkap, ditambah keterangan, atau SPOK. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat, yaitu terdapat unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Misalnya dalam kalimat barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore, bentuk mereka menghadiri pertemuan itu termasuk unsur wajib. Lalu unsur yang tidak wajib yang terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Seperti pada contoh sebelumnya, yaitu barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Kata barangkali dan kemarin sore termasuk dalam unsur tak wajib. Selanjutnya, masih pada unsur-unsur kalimat, yang pertama ada subjek. Biasanya berupa nomina, frasa nomina, klausa, atau verba. Contohnya, Rifka mengupas bawang merah. Subjeknya berupa nomina. Lalu predikat, merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek. Predikat biasanya berupa frasa verbal atau adjektiva. Pada kalimat berpola SP, predikat dapat pula berbentuk frasa nomina, frasa numeral, atau frasa preposisional. Contohnya adik makan. Predikatnya berupa verba. Lalu yang ketiga ada objek. Adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Contohnya Adi mengunjungi. Di sini membutuhkan kehadiran objek. Unsur-unsur kalimat yang selanjutnya yaitu keterangan. Merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Contoh, dia memotong rambutnya di kamar, atau di kamar dia memotong rambutnya. Lalu yang selanjutnya pelengkap. Serupa namun tak sama dengan objek. Beberapa perbedaannya yaitu 1. Objek berwujud nomina atau klausa, sedangkan pelengkap berwujud nomina, verba, adjektiva, frasa, preposisi, atau klausa. Yang kedua, objek berada langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap berada langsung di belakang P jika tidak ada O, dan di belakang O jika ada O. Yang ketiga, objek dapat menjadi S akibat pemasifan, namun pelengkap tidak dapat menjadi S akibat pemasifan. Lalu yang terakhir, objek dapat diganti dengan pronominanya, sedangkan pelengkap tidak dapat diganti dengannya, kecuali kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Submateri yang berikutnya adalah jenis-jenis kalimat. Berdasarkan bentuk sintaksisnya, kalimat dibagi menjadi 4, yaitu kalimat deklaratif atau kalimat berita. Contohnya, ibu melihat kecelakaan di depan rumahku. Lalu yang kedua, kalimat imperatif atau kalimat perintah atau permintaan. Contohnya, jangan membaca di tempat gelap. Yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya, dia sedang menunggu siapa? Lalu yang keempat, kalimat eksklamatif atau kalimat seru atau interjeksi. Contoh, Amboy, indah sekali pemandangan di kota ini. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Contoh, ayah membakar ikan nila di dapur. Yang kedua, kalimat majemuk, yang dimana kalimat ini terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk terbagi menjadi 3, yaitu kalimat majemuk setara atau KMS, kalimat majemuk bertingkat atau KMB, dan kalimat majemuk campuran atau KMC. Lebih lengkapnya, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang kedua klausanya memiliki hubungan yang setara. KMS
KMS ada 4 hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan penjumlahan atau penggabungan. Contohnya, Tini belanja sayuran dan ibu memasaknya. Yang kedua, hubungan pertentangan. Contoh, adiknya rajin, tetapi ia sendiri malas. Yang ketiga, hubungan pemilihan. Contohnya, engkau menunggu di sini atau pergi bersama kami. Yang terakhir, hubungan penegas atau penguatan. Contoh, soal-soal itu tidak ada yang sulit, bahkan tergolong mudah. Yang selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat atau KMB. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang kedua klausanya memiliki hubungan tidak setara. Kalimat majemuk bertingkat ada 4 macam, yaitu anak kalimat pengganti subjek. Contoh, anak yang berbaju merah itu adikku. Lalu yang kedua, anak kalimat pengganti predikat. Contoh, ayahku orangnya gemuk. Yang ketiga, anak kalimat pengganti objek. Contohnya, ia tidak mengetahui bahwa kami telah lulus ujian. Yang keempat, anak kalimat pengganti keterangan tujuan. Contohnya, ayah mengajak orang-orang itu agar mereka bersatu. Yang terakhir, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang sekurang-kurangnya memiliki 2 anak kalimat dan 1 induk kalimat atau 1 anak kalimat dan 2 induk kalimat. Contoh, saya menulis surat dan adik menonton televisi ketika ayah pulang dari kantor. Submateri selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya. Dibagi menjadi 2, yaitu kalimat lengkap. Disebut juga kalimat mayor, merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur inti, S dan P. Contohnya, ayah pergi. Yang kedua, kalimat tak lengkap, disebut juga kalimat minor, merupakan kalimat yang hanya mengandung 1 unsur pusat S atau P saja. Contoh, pergi. Lalu jenis-jenis kalimat berdasarkan jenis kata predikatnya. Yang pertama, kalimat verbal. Predikatnya kata kerja, dibagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Lalu kalimat nominal, predikatnya kata benda. Contoh, ayahku pengacara. Yang ketiga, kalimat adjektiva, predikatnya kata sifat. Contohnya, adikku tinggi. Lalu kalimat numeral, predikatnya kata bilangan. Contoh, saudaraku 2 atau saudaraku 3. Yang kelima, kalimat preposisional, yaitu predikatnya frasa preposisional. Contoh, ibu ke Jakarta. Lalu jenis-jenis kalimat yang terakhir yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuk ujarannya. Yang pertama, kalimat langsung atau ujaran orang. Contoh, ibu berkata, kemarin nenek ke Yogyakarta. Lalu yang kedua, kalimat tak langsung. Contoh, kemarin nenek ke Yogyakarta. Lalu jenis-jenis kalimat berdasarkan posisi subjek dan predikat. Yang pertama, kalimat biasa. Contohnya, adik mengirim kado kemarin. Yang kedua, kalimat inversi. Contoh, kami kirimkan hadiah itu kemarin. Oke, yang materi sub terakhir yaitu penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif juga merupakan kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas berarti mudah dipahami, singkat artinya hemat dalam pemakaian kata, dan tepat berarti sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dengan kata lain, secara singkatnya, kalimat efektif adalah kalimat yang benar baik dari segi tata bahasa maupun dari segi makna. Penulisan kalimat efektif sendiri harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti kesepadanan, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata, kehematan, kelogisan, kesatuan atau kepaduan, keparalelan atau kesejajaran, dan ketegasan. Mungkin itu saja presentasi tentang penulisan kalimat efektif kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.